Oh iya Pak, betul. Itu masih sangat disandarkan. Ini gua ini dipercaya dijaga oleh Eyang Semar di sini. Iya, Semar. Tempat bertapa Raja Jawa. Pertapaan Eyang Semar. Di sebuah pulau yang ada di Telaga. Iya, di Telaga Warna ini. Ya. Jadi di sini itu ada tetenger ya, tetenger Arca Gajah Mada. Di situ ada semacam kayak sumpah palapa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di situ ada namanya gua tulis ya, batu tulis gitu ya. Tulis. Batu tulis itu masyarakat sini dipercaya zaman dulu ceritanya itu kalau misalnya punya anak atau punya anak yang pengen lambat untuk membaca tulis, ini dulu banyak yang dimohonkan di batu tulis di dalam itu. Kemudian di sebelahnya lagi nanti banyak gua-gua yang memiliki sejarah masing-masing. Tapi yang paling besar adalah gua di mana dinamakan Gua Semar yang dipakai bertapa atau meditasi presiden-presiden kita. Nah ini sebenarnya berada di pulau tersendiri, dibuatkan jembatan seperti ini. Aksesnya Pak ya? Ya ini aksesnya untuk menuju ke pulau sana. Oke. Pulau terpencil ya ini. Di tengah telaga. Ini tempat pertapaan Pak ya? Tempat pertapaan. Tempat pertapaan presiden ya. Di sana nanti ada semacam kayak papan deskripsi ya, papan penjelasan begitu tentang gua-gua yang ada di Lokasi ini ya. di lokasi ini. Kalau teman-teman lihat, memang tempat ini menunjukkan keasriannya sendiri sehingga ketika orang healing di sini mencari ketenangan sangat mendukung. Ini ada semacam kayak cemara-cemara gunung ya, dan sejuk. Kenapa? Ya presiden-presiden kita itu ketika menjalani spiritual memilih tempatnya ya sangat berkelas sekali ya. Pohon-pohonnya. Ada kata menjadi batu, kura-kura menjadi batu Pak. Komplit di sini Pak. Masya Allah. Ya. Kalau kita perhatikan batu-batu ciri khas Dieng ini. Batu ciri khas Dieng. Ya. Sampai Bentuknya seperti ini. Oh, sampai. Saya kurang begitu ini paham ya, tapi yang jelas ini batu-batu yang dipakai untuk semacam pembuatan candi-candi yang ada di seputaran sini. Belabakan-belabakan yang besar-besar itu. Ini bahannya untuk material candi itu ambil di sini ya mungkin ya? Mungkin ya? Bukan, jenisnya itu kan jenis pegunungan sini ya. Gaya-gaya Dieng ya. Keren. Nah ini orang bertapa. Orang bertapa. Nah ini pendoponya ini. Tadi malam itu malam Selasa apa ya, Kliwon ya. Memang untuk para masyarakat itu masyarakat spiritualis mengadakan acara di Sini, apa namanya? Dia di Gua Semar. Gua Semar. Gua Semar. Ini sudah tua ya. Iya. Sudah, memang aslinya vegetasinya aslinya di sini ya. Nah kita mungkin hampir sampai itu. Ada patung apa ya? Ya ini prasasti ya, semacam tetenger lah. Masya Allah batunya. Nah ini namanya batu tulis. Oh ini batu tulis Ya Pak? ini batu tulis. Ini teman-teman. Saya bacakan ya, batu tulis merupakan batu besar yang berada di pulau ya, ini di pulau ya. Di pulau yang ada di antara Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Konon ya, bila orang tua yang anaknya belum bisa membaca,
memohon pada Yang Maha Kuasa di tempat batu ini berada, maka si anak akan segera bisa membaca. Di sini juga ada semacam arca ya, yang di sini ditulis Sumpah Amukti Palapa Mahapatih Gajah Mada. Sumpah Palapa. Sini ya. Ini arsa baru apa lama Mas? Saya belum tahu ini ya. Yang jelas ini kelihatannya ya untuk mengenang Mahapatih Gajah Mada. Apakah selama perjalanan dari Jawa Timur waktu perang ke Barat itu transit ke sini atau bertapa di sini? Saya belum paham. Ini para spiritualis ini yang tahu ini. Monggo di ini batu tulis ini seperti ini. Gua apa? Oh, air telaga itu tambah hijau dari Ya, Dari sini hijau. jadi di sana itu warnanya seperti itu. Di Telaga Pengilon itu relatif jernih yang ada di sebelah kiri sana. Iya, iya. Di sana Telaga Pengilon, di sini Telaga Warna. Kenapa berwarna? Ya ini kan ada unsur-unsur belerang yang masuk ke telaga ini, ke danau ini, sehingga warnanya kan seperti itu. Kalau di sebelah, Itu yang umes itu loh airnya, peluduk-peluduk. Iya. Ya. Umes ternyata. Mendidih, seperti mendidih airnya. Iya, peluduk-peluduk itu. Masya Allah. ya kita bersyukur tempatnya rekomendasi banget, bersih ya, Betul banget Pak, keren ini. bersih. Dan ini ada sejarah-sejarahnya, ada gua-gua ini. Gua ini ya. Itu juga termasuk gua. Namanya Gua Jaran Resi Kendali Seto. Gua Jara. Ya, ini Gua Jaran Resi Kendali Seto. Jaranya Resi ini ya. Ya, di sini ada Arca Trimurti ya. Dimasuk di sana itu ada sesaji yang Gua Jaran. Gua Jaran dalam bahasa Jaran itu berarti kuda. Pada zaman dulu kala menjadi tempat bertapa seorang resi yang bernama Kendali Seto. Legenda yang ada di sini menceritakan bahwa pada suatu ketika turun hujan yang sangat deras. Seekor kuda betina kebingungan mencari tempat berteduh. Setelah berlari ke sana kemari, akhirnya menemukan lubang masuk ke dalamnya. Anehnya, saat keluar lubang pada keesokan harinya, kuda itu sudah dalam keadaan bunting, Bunting. hamil. Oh ini. Ini. Nah ini banyak sajian ini. Gak bisa. Ya masih disakralkan ya, dengan bukti ada sesajen-sesajen yang ada di sini. Itu kita juga menghormati kepercayaan masyarakat kita. Sajiannya Ya, lengkap ini. Oh, ini nggak bisa masuk. ya bisa, cuma kan ukuran Sempit, badan sempit. kita, kemudian tingkat licin ya, ya hati-hati aja. Ya usah, nggak usah, nggak usah. Nggak masuk. Nggak usah. Jadi keluar dari sini, caranya hamil kudanya. Nggih. Salah muter aku. Ini gua sumur ya. Jadi di sini memang tempat komplek ini banyak guanya ya. Namanya Gua Sumur Ibu Kumolosari. Nah, sementara ya terkunci ya. Karena masih pagi, monggo disut ke sana. Di sana ada sumur, Gua Sumur. Sumur Ibu. Kelihatan. Sumurnya. Karena masih terkunci kita nggak bisa masuk. Oh iya, sebenarnya bisa masuk sih, tapi masih pagi. Keburu puten sih kita. Oh, tuh. Kepagian. Ya, bagian. Yuk. Nah ini patungnya. Yuk. Keren loh, ini recommended banget ini untuk dikunjungi ya.
kita akan persiapan masuk ke Gua Semar. Gua Semar. Di atas ini, kalau ini namanya Gua apa ini, saya Asli ini. Penganten, kalau nggak salah. Ini Gua Penganten. Kita shoot dari luar aja Ya, karena nggak bawa. tetap masih ada sesajinya ya. Oh iya Pak, betul. Gua Tapi Penganten. masih sangat disakralkan ini. Gua pengantin. Orang apa ya, ritual lah di sini ya. Minggah, mereka minggah. Ini seperti kepala Nggih. ularnya. Kita. Dan di atas dari Gua Penganten ini adalah Gua Semar. Gua Kita Semar. akan menuju ke Gua Semar. Kita menaiki tangga ini. Sudah dibuatkan tangga sebagai pembatas. Ya. Mboten capek, Mbah. Jos sembarek. 80 tahun loh. Masih jos. Cukup ya. Iya kan, masih pagi. Masya Allah. Jadi karena ini masih pagi, teman-teman semua, juru kuncinya belum ada. Gua Semar ini memiliki ruang seluas 4 meter persegi, sering digunakan untuk bertapa. Jadi menurut kepercayaan masyarakat, sambil mengambil ini ya, Ya, monggo. ini gua ini dipercaya dijaga oleh Eyang Semar di sini. Dijaga Iya. Semar. Pernah menjadi tempat bertapa Raja Jawa. Para raja-raja Jawa banyak yang bertapa di sini. Sini. Kemudian sekitar tahun 1974, Pak Harto, presiden kedua, juga bertapanya di sini. Presiden Soeharto. Termasuk Pak Karno juga ya. Kalau Pak Karno belum ada penjelasan, tapi yang jelas beliau ya. Bapak Presiden Soeharto ada yang ke sini, dan tentunya tokoh-tokoh yang nasional banyak yang ke sini ya. Saya bacakan ya yang di prasasti yang ada di sana itu ada ya. prasasti. Sini aja kan. Teko lah. Jadi Gua Semar ini, yaitu tokohnya itu adalah tokoh Eyang Semar, pujangga Jawa yang melakoni sebagai pamomong Pandowo. Dan kalau teman-teman semua itu nanti mengeningkan rasa di sini, kenapa di dalam ini ada guanya. Kalau teman-teman mau nanti, kalau sudah ada juru kuncinya, ini sudah diamankan, kemudian dibuatkan pendopo seperti ini. Nanti kalau orang yang mau berdoa atau meditasi, sudah disediakan peneduh. Tapi untuk ke dalam ya tentunya kita harus menghormati masyarakat adat yang ada di sini. Jadi energi dari pamomong kita yang Semar itu, di Pulau Jawa ini, di Nusantara ini, tempat pertapanya dipercaya di sini. Ya, makanya kalau kemudian pada tahun 1974 Pak Presiden Soeharto pernah bertapa di sini, dan itu memang rakyat kan banyak yang tahu kan gitu. Banyak menyaksikan, banyak mendengar gitu, sehingga di dalam deskripsi sana kira-kira teman-teman daripada nanti dikiranya simpang siur bisa mengesut di sana, itu ada penjelasan bahwa Bapak Presiden Soeharto itu memang benar-benar pernah bertapa di sini. Silakan di sana. Tahun 1974. Pertapaan Presiden Soeharto yang dijaga Eyang Semar seperti ini. Jadi teman-teman semua, di Dieng itu banyak orang, kenapa para spiritualis, khususnya para kejawen dan kepercayaan yang lain, banyak yang titik kumpulnya ada di sini sebenarnya. Titik kumpulnya ya.
karena memang dia yang memiliki vibrasi atau getaran spiritual itu ya sangat kencang sekali, dan salah satunya ada di sini. Kalau nanti teman-teman muter di sini, nanti ada goa ini, goa ini, goa ini nih, hanya ya silahkan nanti dilanjutkan untuk berkeliling. Tinggal sebentar saja, dan saya minta tolong untuk jaga etika di tempat-tempat sakral seperti ini, tutur kata, tingkah laku, karena mau tidak mau bahwa segala sesuatu, apalagi tempat yang sebagai tempat meditasi itu kan menginginkan setiap jiwa yang datang ke sini itu memang mencari ketenangan, menyepi atau bergumul dalam hidupnya, mungkin dalam keadaan resah, cemas, bingung, atau jalan buntu, kemudian pada mencari tempat-tempat ini untuk berkomunikasi dengan Tuhan, kan gitu. Jadi filosofinya bahwa ketika kita merasa diri menjadi pribadi atau menjadi orang Jawa itu zaman dulu itu kan tradisinya nepi itu mencari tempat yang pinggir yang sepi, menepi. Salah satunya zaman dulu ya di gunung, di goa, di sungai, pantai, dan sebagainya. Dan filosofi yang kedua adalah kenapa dinamakan Gua Semar, dipercaya juga sebagai tempat sang pemomong kita. Jadi kalau Eyang Semar itu kan bagi filosofinya Jawa itu kan beliau merupakan pemomong para kesatria, Pandhawa Lima. Jadi sing momong Pandhawa Lima itu kan yang namanya Eyang Semar ini. Kemudian masuk di dalam Punokawan. Punokawan itu Eyang Semar punya anak Gareng, Petruk, dan Bagong. Sifatnya adalah momong. Beliau seorang dewata, tapi dalam kehidupan yang nyata sebagai pemomong menjadi bernama Ki Lurah Semar, momong kaum kesatria Pandhawa Lima. Ya, demikian teman-teman semua dari Telogo Warna Dieng dan di titik koordinat Gua Semar. Mudah-mudahan dengan menyaksikan ini menjadi referensi bagi setiap orang yang mungkin mau ingin bergumul di dalam hidupnya, mencari jawaban-jawaban atau membebaskan segala rasa yang bundet dalam pikiran itu, ya tempat-tempat ini sangat-sangat bagus untuk bermeditasi. Demikian ya, salam Nusantara.